Halo teman-teman, kali ini bersama saya sendiri, Kak Wahdania, kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Nah, kira-kira apa sih menurut kalian perubahan sosial itu? Dan kira-kira perubahan sosial itu berkaitan dengan apa sih yang berubah? Apa sih yang berubah dalam masyarakat? Oke, sekarang kita bahas mengenai perubahan sosial atau definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Selo Somarjan. Selo Somarjan menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Oke ya, lembaga-lembaga sosial. Apa sih contohnya? Kira-kira lembaga sosial itu atau contohnya dari perubahan pada lembaga sosial? Sekarang kakak mau tanya, mungkin banyak dari kalian yang saat ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, sebelumnya bukan 2013, teman-teman, tapi ada kurikulum KTSP, perkembangan kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan. Nah, tentu berdampak pada siapa? Pada guru, pada kalian sebagai siswa, dan tentunya pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Gampang kan teman-teman? Nah, yang kedua nih, menurut Kingsley Davis nih teman-teman. Nah, berbeda nih dengan Selo Somarjan. Kalau Selo Somarjan, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Nah, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial, teman-teman. Ya, oke. Nah, kira-kira struktur itu apa sih, teman-teman? Mungkin teman-teman sudah belajar ya tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau kita bicara fungsi sosial ya teman-teman, kita bicara apa? Status dan peran. Nah, kakak ingin memberikan contoh nih teman-teman. Di era modern saat ini ya, kalian mungkin melihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di masyarakat teman-teman, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam karir dengan laki-laki. Artinya, ada perubahan dengan status dan peran saat ini ya teman-teman, antara laki-laki dengan perempuan yang seimbang. Nah, itu kira-kira contoh dari perubahan sosial menurut Kingsley Davis ya teman-teman. Gampang ya. Selanjutnya, yang ketiga, kita membahas perubahan sosial menurut Mike Iver. Oke, Mike Iver mendefinisikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi ya pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi sosial. Kalian pasti sudah belajar tentang interaksi sosial di kelas 10 teman-teman. Sedangkan keseimbangan sosial artinya ada yang terganggu dalam masyarakat. Dalam hal ini wujudnya adalah konflik sosial. Ya, oke. Jadi MacIver bilang nih teman-teman bahwa ketika perubahan sosial terjadi ya, ada konflik yang muncul karena adanya apa? Keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Oke, contohnya gini teman-teman. Mungkin dari kalian ya pernah melihat berita tentang konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Di sini membuktikan bahwa transportasi online yang muncul di masyarakat itu menimbulkan pertentangan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Nah, artinya bahwa perubahan sosial yang menghasilkan suatu hubungan ya dan keseimbangan sosial yang terganggu sehingga munculnya konflik sosial. Oke. Gampang kan teman-teman? Ya, jadi intinya seperti itu salah satu contohnya. Terakhir nih teman-teman, menurut William of Ogbar, dia mengatakan bahwa perubahan sosial ditekankan pada aspek perubahan kebudayaan. Tapi di sini ada kuncinya ya teman-teman, perubahan kebudayaan material. Material itu apa ya teman-teman? Bukan toko material ya teman-teman, tapi material di sini artinya adalah yang berwujud. Jadi ada perubahan sosial atau perubahan material adalah perubahan yang berwujud. Nanti kakak kasih contohnya. Kemudian perubahan material ini akan berdampak pada kebudayaan immaterial atau tidak berwujud ya. Nah, kira-kira apa nih contohnya? Menurut William Ogbar, salah satu contohnya adalah teknologi. Dia mengatakan bahwa keberadaan teknologi atau munculnya teknologi itu berkaitan atau berdampak pada pola pikir masyarakat. Nah, pola pikir masyarakat adalah kebudayaan immaterial yang tidak berwujud. Salah satu contohnya karena adanya teknologi atau sosial media. Sekarang,
membuat pola pikir masyarakat semakin instan atau ingin yang praktis. Nah, itu salah satu yang negatifnya ya teman-teman. Yang positifnya apa sih? Karena adanya teknologi ya teman-teman. Karena adanya teknologi itu membuat masyarakat membuat suatu inovasi. Nah, salah satu inovasi dan teknologi adalah ruang guru teman-teman. Itu adalah inovasi teknologi dalam hal pendidikan. Kira-kira kesimpulan dari perubahan sosial menurut teknologi ini apa kira-kira teman-teman? Mungkin kalian bisa menyimpulkan.